Apa itu? Anda sudah bangun, Kapten? Aku sudah tidur berapa lama ya? Sekitar 1 jam sih. Waduh, akhirnya aku bisa tidur nyenyak setelah sekian lama. Oh iya, omong-omong, aku akan mengganti kamu menyetir di rest area selanjutnya ya. Kau juga harus tidur. Tidak usah, Kapten. Saya masih muda. Maksudmu saya sudah tua? Kau memang veteran, cepat tanggap sekali. Dasar bocah sialan. Kau yang menyetir hingga tujuan. Mau nggak mau, kita akan pergi kemana? Oh iya, kalian tidak tahu ya kita akan pergi kemana? Kita itu akan pergi ke orang yang sedang kita selidiki kasusnya. Apa? Orang itu adalah orang terdekat pembunuh pergelangan tangan itu. Iya, dia adalah ayah dari korban pembunuhan pergelangan tangan. Sesuai dugaan. Tapi, apa itu benar-benar pembunuh pergelangan tangan itu? 20 tahun sudah berlalu dan undang-undang pembatasan waktu untuk menuntut juga sudah berakhir. Semua orang mengatakan bahwa pembunuh itu dari dibunuh atau dipenjara karena kasus pembunuhan. Pembunuh itu bisa saja sudah bebas dari penjara. Benarkah kalau begitu? Apakah pembunuh pergelangan tangan itu yang benar-benar melakukannya? Saya juga tidak tahu. Maka dari itu, kita menemui ahlinya. Apa itu Jovan? Anu Pak, saya mohon Anda tenang dulu. Pikirlah jika kalian tidak ingin terluka. Saya mengerti perasaan Anda, tapi tenanglah dulu. Kalian mengerti? Apa kalian pikir saya bisa tenang sekarang? Menyingkirlah jika tidak ingin terluka. Anda tidak bisa seperti itu, Pak. Saya hanya ingin memastikan apakah dia benar-benar putri saya atau bukan. Jika Anda terus seperti ini, itu artinya Anda mengganggu kami. Tanganku, lepaskan. Saya sudah bilang, menyingkirlah jika Anda tidak ingin terluka. Dasar bedebah, dari tadi kami sudah berusaha sopan kepadamu ya. Berhenti! Jika Anda terus seperti ini, saya tidak punya pilihan lain selain menembak Anda. Saya mohon berhentilah. Beri dia jalan. Ayah, tidak, Kapten. Bagaimanapun juga kita tidak bisa menghentikannya. Anda boleh melihatnya, tapi Anda tidak boleh menyentuh apapun. Ini tidak benar kan? Ini bohongan. Ini semua tidak mungkin terjadi. Silka, tidak! Omong-omong, orang macam apa dia hingga Anda semua tidak dapat menghentikannya? Bukankah Anda semua masih sangat tetap? Dia adalah seorang pemburu dari Sumatera. Agen yang diam-diam dikirim ke Indonesia. Ya, dia sangat menyayangi putrinya yang ia besarkan sendiri setelah kehilangan istrinya. Putrinya ditemukan beberapa bulan setelah menghilang dan kondisinya cukup parah. Tapi dia hebat bisa mengenali bahwa itu adalah putrinya. Silka, terima kasih karena kau telah hidup dengan baik di sisi ayah, meski tanpa kehadiran ibumu. Silka, ayah akan membuatnya lebih menderita dibandingkan ia di neraka. Saya akan membunuh bajingan itu. Izinkan saya untuk bekerja sama. Itu adalah pemberitahuan. Tanpa sadar, pembunuh pergelangan tangan itu telah membangunkan monster paling menakutkan di dunia. Jadi apa orang itu berhasil menangkapnya? Apa? Maksud saya, pembunuh pergelangan tangan itu, bukankah pemburu itu disebut ahli karena dapat menangkap pembunuh pergelangan tangan? Bagaimana kau bisa menjadi seorang detektif kalau kau tidak tahu soal pembunuhan pergelangan tangan itu? Apalagi itu adalah kasus yang sedang kita selidiki. Hei, tolong maafkan saya. Anda memasukkan saya ke tim ini sebagai supir. Lalu kasus itu terjadi saat saya masih berusia 3 tahun. Saat itu kami membuat kesepakatan. Saat itu tidak ada penyelidikan secara ilmiah. Alhasil tidak ada cara lain selain kami menangkap Fredrik dan mendesaknya. Kami menemukan beberapa orang tersangka, tapi tidak mudah bagi kami untuk menginterogasi mereka tanpa bukti apapun.
polisi boleh melakukan hal ini? Apa warga negara yang baik boleh dipenjara seperti ini? Bahkan penyelidikan polisi sudah selesai tadi. Aku yakin kau mengetahui sesuatu. Sudah aku bilang, aku tidak tahu apa-apa. Apa yang akan kau lakukan dengan menatapku seperti itu? Aku bukan pembunuh pergelangan tangan. Kalau begitu, aku punya satu pertanyaan untukmu. Kenapa kau membual tentang pembunuhan pergelangan tangan itu? Dan Humi sebagai mantan istrimu sekaligus korban. Bukankah itu sudah cukup untuk mencurigaimu? Gue gak kuat sama lo, gue mau cerai sekarang. Saya masih cinta sama kamu. Tolong maafin saya. Saya enggak. Gak, pokoknya surat cerai atas meja udah harus ada tangan. Gue gak mau tahu itu urusan gue lagi. Tunggu dulu sayang, jangan pergi. Gak, pasti gue udah gak kuat dah sama lu. Gue mau cerai sekarang. Sebagai polisi, kami memang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kumohon bantuan. Jadi apa pria itu berhasil menangkapnya? Ya hampir menangkapnya. Hampir. Sudah lama kita tidak berjumpa, Paman Jovan. Ya, sudah lama kita tak berjumpa. Sudah hampir 4 tahun semenjak pemakaman kan? Ya, Anda sehat kan? Ayo masuk, ini udara dingin. Ah, baik. Oh iya, ngomong-ngomong, apa alasannya menemui ke hari ini? Ah, itu Kenapa lama begitu? saya datang karena menemukan pergelangan tangan. Dan anehnya, kuku di pergelangan tangan itu dicat merah sama seperti dulu. Hah? Apa maksudnya itu? Ya, saya datang karena sepertinya pembunuh pergelangan tangan itu telah datang kembali ke dunia. Tidak mungkin. Filsuf Jerman dari seorang ahli ilmu fisiologi menyatakan bahwa seseorang yang bertarung melawan monster harus berhati-hati agar tidak menjadi monster dalam pertarungan itu. Saya mohon, tolong hentikan. Saya tidak tahu apa-apa. Sampai kapan Anda akan terus memukulinya? Ini hampir selesai. Saya tahu, putri saya tidak akan hidup kembali jika saya melakukan hal ini. Tapi, saya akan terus di neraka setelah putri saya mati. Berhentilah sampai di sini saja. Walaupun penyelidikannya sulit, kami akan menggunakan segala cara agar kasus ini cepat terungkap. Anda bisa mengerjakan pekerjaan Anda. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Orang tua yang kehilangan anaknya sudah hidup di neraka. Dan satu-satunya makhluk hidup yang hidup di neraka ialah iblis. Tapi Kau diam saja dulu. ayah, Kita tidak bisa membiarkan adanya korban lagi. Tidak, jangan mendekat. Saya mohon, biarkan saya hidup. Jangan khawatir, karena aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak bisa memberi kedamaian itu sebagai hadiah untukmu. Saya tidak tahu apa-apa. Saya akan mati kalau mengatakannya. Kenapa? Siapa yang akan membunuhmu? Itu Jika kau tidak mengatakannya, aku akan membuatmu merasakan sakit yang luar biasa. pelakunya adalah orang lain. Katakan, apa yang kau lakukan? Katakanlah dengan sejujurnya, agar kami bisa membantumu. Saya hanya menaruh beberapa potongan tangan ke tempat yang dikatakan oleh orang itu. Ternyata dugaanku benar. Jadi, siapa orang itu? Iblis yang menyuruh saya. Apa? Iblis? Sepertinya pembunuh pergelangan tangan itu telah muncul katamu. Ya, modusnya sama seperti dulu. Dia melihat pergelangan tangan yang terpotong dan meletakkannya di jalan yang mudah terlihat. Itu tidak mungkin. Itu pasti peniru. Bukankah dulu kasus ini sangat terkenal? Itu mungkin saja terjadi, karena TKP-nya mirip sekali. Jadi ini alasan kalian datang kemari. Ya, saya ingin mendengar pendapat Paman. Saya tahu permintaan ini sangat tidak masuk akal. Tapi Paman yang paling tahu tentang kasus pembunuhan ini. Jadi, Paman. Paman Jovan? Kuharap orang tua sepertiku bisa membantu. Tapi aku telah lama berhenti menyelidiki kasus ini.
Tapi paman, Sudah saatnya aku memberi makan sapi-sapi itu. Maaf, aku tidak bisa membantu. Tapi waktu telah berlalu. Mungkin sekarang pembunuh itu telah mati. paman, Bukankah dulu kita telah bekerja semaksimal mungkin? Kalian harus bisa melepaskan putriku dan juga pembunuh itu. oh ya, seharusnya saya memang tidak datang kemari. Apa? Tapi Maafkan aku. tidak apa kok paman. Saya yang seharusnya minta maaf karena saya datang kemari untuk meminta bantuan paman lagi tanpa rasa malu. Kenapa Anda menyerah begitu saja? Padahal dia bisa membantu kita untuk menangkap pembunuh ini. Rapen? Apa? Oh, maaf. Tadi aku sedang memikirkan sesuatu. Maaf, tadi saya menanyakan kenapa Anda menyerah secepat itu. Dia adalah orang yang menderita selama 20 tahun. Bukankah keterlaluan kalau kita mengganggunya lagi? Lagi pula, apapun yang terjadi, menangkap pembunuh adalah tugas kita, kan? Tapi, tadi Anda sempat mengatakan sesuatu, kan? Mengatakan apa? Anda hampir menangkap pembunuh pergelangan tangan itu. Oh, benar. Kami hampir menangkapnya. Saya bertemu orang itu ketika saya sedang mabuk berat, seperti biasanya. Brengsek. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia melaporkan suaminya ke polisi. Dia mengajukan gugatan cerai. Memangnya seberapa banyak aku memukulinya? Dasar wanita jalang. Ngomong-ngomong, siapa kau? Kenapa dari tadi kamu duduk di situ? Saya adalah orang yang menganggap paman itu benar. Hah? Apa? Korban ketiga pembunuhan pergelangan tangan telah muncul. Diketahui korban bernama Silka yang berada di perumahan 03. Apa yang terjadi? Halo? Anda sudah melakukan apa yang saya perintahkan dengan baik. Apa kau sungguh-sungguh? Apa kau benar-benar membunuh Umi? Apa-apaan ini? Kenapa ucapan Anda jadi lain begini? Padahal Anda sudah menyuruh saya untuk membunuhnya. Aku mengatakannya saat sedang mabuk. Jadi aku tidak tahu kau benar-benar akan membunuhnya. Haha, dasar paman yang lucu. Bukankah paman pergi ke Pulau Bali karena setuju dengan apa yang saya katakan? Paman, kita adalah komplotan. Aku tidak tahu kalau kau adalah pembunuh pergelangan tangan. Aku akan melaporkanmu ke polisi. Kalau kau membunuh Umi Sijalang itu, aku akan menuruti semua permintaanmu. Benarkah? Apa paman benar-benar ingin membunuhnya? Iya, bunuh dia. Sijalang itu pantas untuk mati. Baiklah paman. Apa kau merekamnya? Hahaha, saya kan sudah bilang kita adalah komplotan. Jika saya tertangkap, Anda juga akan tertangkap atas konspirasi pembunuhan. Apa yang kau inginkan? Aku tidak bisa membunuh. Hahaha, benar-benar paman yang menarik. Saya tidak menginginkan hal sebesar itu dari Anda. Anda hanya perlu menaruh barang di tempat yang saya perintahkan. Saya juga tidak menyangka. Saya tidak membunuh siapapun. Saya juga jatuh ke dalam perangkap. Jadi, siapa orang itu? Dia akan membunuh saya kalau saya mengatakannya. Paman tidak ingin membalas dendam kepada wanita jalang. Apa paman ingin saya membunuhnya untuk paman? Dasar pembual, kalau kau membunuh Umi Sijalang itu, aku akan menuruti semua permintaanmu. Benarkah? Apa paman benar-benar ingin membunuhnya? Iya, bunuh dia. Sijalang itu pantas untuk mati. Baiklah paman, apakah paman mau untuk pergi ke Pulau Bali untuk sebentar? Saya yang akan memesankan tiket pesawat dan penginapannya. Apa? Kenapa kau? Paman hanya tinggal berwisata di Pulau Bali dengan hati yang tenang dan itu semua gratis. Apa kau benar-benar akan melakukannya? Percayalah pada saya paman. Apakah paman mengerti? Iya, baiklah. Pulau Bali sangat bagus. Hahaha.
Ya ampun, kenapa ada banyak orang di sini? Padahal saya akan menyerahkan diri jika Anda menghubungi saya. Alhamdulillah si bajingan itu akhirnya ditangkap juga. Selama ini aku sudah menderita karenanya. Siapapun pasti akan mengira dia pelakunya. Waktu sudah lama berlalu, tapi aku tidak bisa melupakan ekspresinya itu. Ekspresinya itu lebih terlihat seperti tersenyum, bukan marah. Seperti wajah seorang pemburu yang bertemu dengan mangsa yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Neraka kosong dan semua iblis ada di sini. Lipat kertas origami dengan rapi. Baiklah, aku sudah mengizinkanmu untuk membuat origami pesawat. Jadi bagaimana kalau kau mengaku saja? Ya ampun, detektif ini sangat tidak sabaran sekali. Kapten, apa kita tidak bisa menghajar berdebah itu dan membuatnya mengaku saja? Ini sudah berlangsung beberapa jam. Diamlah, bukankah hasil Badan Forensik Nasional akan segera keluar? Anak itu memang pelakunya, bahkan ada saksinya. Saksian saja tidak cukup. Untuk menangkapnya, kita memerlukan bukti yang sangat kuat. Baiklah, detektif, apa Anda tahu kenapa tangan saya menjadi seperti ini? Apa yang tiba-tiba kau bicarakan? Saat saya masih kecil, ayah saya adalah orang yang sangat hangat sekali. Sampai sebelum ibu selingkuh dan kabur dari rumah. Ayah melampiaskan amarahnya pada ibu dan kabur dari rumah dengan menganiaya saya. Saat itu saya berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan saya. Lalu Anda tahu apa yang Tuhan katakan saat melihat saya? Tidak ada. Haha. Tuhan tidak mengatakan apapun pada saya. Lucu kan? Saya berharap Tuhan akan mendengarkan saya. Sama seperti kita yang tidak dapat memahami serangga. Tak peduli seberapa sering kita melihatnya, Tuhan juga pasti melihat kita seperti serangga. Tak peduli berapa banyak belatung menggeliat di apel yang busuk. Kita tidak tahu belatung itu melakukan baik atau buruk, kan? Tidak. Dari awal manusia tidak begitu tertarik pada belatung. Saya memutuskan untuk tidak bergantung lagi pada Tuhan. Di dalam kitab suci ada kata-kata seperti ini, kan? Selamatkanlah dirimu sendiri. Pergilah sendiri seperti cula badak. Lalu rumah saya terbakar karena kecelakaan. Datang. Iblis itu datang. Bunuh. Dia akan membunuhku. Dia bunuh diri. Ada banyak bagian yang mencurigakan. Tapi kami hanya bisa menganggap itu sebagai bunuh diri karena dia sendirian di dalam sel. Lalu, apa yang terjadi pada pelakunya? Frederick, pelaku yang kami tangkap itu menghilang begitu dia keluar dari sel. Kapten, tapi Anda tidak merasa ada yang aneh? Aku, ayah, dan para detektif sudah mencari hingga ke seluruh negeri. Tapi kami tidak bisa menangkapnya. Karena dia orang yang pintar. Mungkin dia bisa menyelundupkan diri di luar negeri. Karena kalau tidak, Paman Jovan pasti akan membunuhnya. Paman Jovan? Kenapa dia tidak tertarik saat melihat pelakunya muncul kembali? Paman Jovan jadi memiliki peluang untuk menangkap pelaku yang dia inginkan, kan? Oh, ada telepon. Sebentar, Kapten. Iya. Kami sedang dalam perjalanan sekarang. Oh, benarkah? Baik, saya akan sampaikan kepada Kapten. Ya, baik. Ada apa? Oh, katanya mereka berhasil menangkap pembunuh pergelangan tangan itu. Apa? Frederick tertangkap? Tidak, katanya itu hanya peniru dan akan dijelaskan di kantor polisi setelah kita tiba nanti.
Maaf, aku terlambat. Paman? Abang dulu gimana? Kapten pergi begitu berat. Kok pasti tak apa? Justru ayah bilang lebih baik ayah pergi lebih cepat. Karena ayah sudah dirawat di rumah sakit selama 1 tahun. Ngomong-ngomong, ayah meminta kepada saya untuk menyampaikan sesuatu kepada paman. Kapten, memang beliau bilang apa? Itu apa yang beliau katakan adalah aku Akan meninggalkan neraka ini lebih dulu. Kau juga keluarlah dari neraka ini sekarang. bukankah hanya iblis yang tinggal di neraka? Begitu katanya. Hah? Sepertinya ayah khawatir dengan penderitaan yang paman rasakan hingga akhir hayatnya. Paman, Wah, kenapa Kapten tiba-tiba putar balik? Aku harus memastikan sesuatu. Kita harus segera kembali. Kapten, kenapa kita kembali ke tempat ini? Kalian tunggu di sini. Apa yang Anda akan lakukan? Kalian harus panggil bantuan ketika saya tidak kembali selama 1 jam. Kapten. Apa? Ada orang di sana? Aku mendengar suara. Aku yakin. Apa ada orang di sana? tadi aku mendengar suara. Apa aku salah perkiraan? Jelas-jelas tadi aku mendengar suara. Apa aku salah dengar ya? Ada orang di sini. Tolong. Saya mohon. Apa ini? Frederick? Ada seorang di sana. Aku mencium bau. Bau ini. Aroma wanita. Wanita. Sudah sejak berapa lama sejak aku mencium aroma wanita seperti ini? Tunggu. Seharusnya Anda mengantar saya sampai rumah saja. Kenapa berhenti di sini? Ini kesempatan terakhirmu. Bertobatlah. Apakah kau tidak takut dengan Tuhan? Entahlah, saya tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Saya boleh turun di sini kan? Turunlah. Oh iya, omong-omong, putri Anda cantik. Sepertinya dia harus berhati-hati pada saat malam hari. Lengsek. Dasar polisi-polisi bodoh. Kalian pikir kalian siapa? Kalian pikir kalian bisa menangkapku? Dasar polisi bodoh. Oh iya, apa sebaiknya aku harus mengganti gayaku ya? Masalahnya akan menjadi sulit jika aku tertangkap lagi. Apa setidaknya aku ke luar negeri ya untuk sementara, untuk menghindari paman yang menakutkan itu. Paman? Itu adalah ruang bawah tanah. Aku tahu kau akan datang karena kau sangat sekali mirip dengan ayahmu. Apa paman menculiknya? Dan ini lebih dari 20 tahun. Aku sudah berjanji pada putriku bahwa aku akan membuat hidup bajingan itu jauh lebih menderita dibandingkan ia di neraka. Aku menculiknya dan akan membuat hidup bajingan itu selamanya di dalam kegelapan. Itu tidak benar. Lebih baik kita mengumpulkan bukti dan mengirimnya ke penjara atau... Penjara? Apa iblis itu akan hidup menderita jika ia hanya terkurung di penjara? Kau pikir aku bisa membiarkannya makan makanan hangat dan tidur nyenyak? Awalnya aku berpikir untuk membunuhnya, tapi hukuman itu terlalu ringan baginya. Apa yang akan paman lakukan sekarang? Aku akan menyerahkannya kepadamu. Apa? Apa kau akan membawanya kepada kedamaian? Tolong keluarkan saya. Ya, apa Anda mendengarnya? Tolong bunuh saya. Tolong keluarkan saya dari neraka ini. Saya mohon, tolong. Kapten, apa ada sesuatu di dalam? Kapten? Hah? Apa? Kenapa Anda terdiam seperti itu? Apa yang terjadi di dalam? Oh, itu
Tidak ada apa-apa selain sakti. Maaf. Maafkan aku. Satu-satunya makhluk yang hidup di neraka adalah iblis. Sekarang aku juga salah satu dari iblis itu. Seseorang yang bertarung melawan monster harus berhati-hati agar tidak menjadi monster dalam pertarungan itu. Jika kita menatap ke dalam jurang, jurang itu juga akan menatap kita. Tuh, tag 1, roll 2, action. Ada ibu-ibu, guys. Lagi ya. 1, 2, 3. Wah, kapten kenapa diputar putar? Ayo ulang. Ayo, please. Sama. Satu, tag 2, roll 15, action. Beri dia jalan. Satu, tag 4, roll 10, action. Saya hanya ingin memastikan apakah dia benar-benar saya atau bukan. Jika Anda terus seperti ini, itu artinya Anda mengganggu kami. Ah, tanganku, lepaskan. Tidak kena. Scene 2, tag 3, roll 3. Ayah, apakah kita boleh melakukan hal ini? Sudah aku bilang, panggil aku kapten. Satu, tag 1, roll 1. Buram Noni. Apa ini? Pedrik? Paman Jopan tolong. Cuy, dia suka kayak gitu cuy kalau gak ditegur. Ayo. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah. Ini Cina baik hati. Kamu Cina, saya belikan es krim kamu. It's like on Jupiter and Mars. Wow! Papi, gemoy banget sumpah. Satu, tag 1, roll 3, and action. Punten, Mamang. Satu, tag 100, roll 3. Oh my god! Scene 1, tag 4, roll 3, action. Gak, pokoknya selesai atas meja udah harus ada tangan. Gue gak mau tahu itu urusan gue lagi. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu. Geleng kepala digeleng-geleng. Ini kapan selesainya? Kencana ya. Kencana. Garis batas antara